Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Ya, sekarang bukunya tema 7 dibuka halaman 19 ya. Kita pelajari sama-sama. Yang pertama ada muatan PJOK. Itu ada permainan tikus dan kucing. Nah, nanti langkah-langkahnya bisa kalian baca di situ ya. Tuh, ini permainannya sangat seru sekali. Nah, lalu ada memahami isi dongeng, nanti juga bisa anak-anak baca. Itu dongengnya juga bagus tentang gagak meniru elang. Nah, yang ketiga ada muatan PPKN, ada kegiatan kegemaran. Nah, kegemaran masing-masing teman atau masing-masing anak itu berbeda-beda. Di sini contohnya Bagas memiliki kegemaran baca buku, Putu kegemarannya bermain bola. Namun, Bagas dan Putu sering bermain bersama. Tapi, meskipun mereka memiliki perbedaan kegemaran, mereka tetap saling menghargai kegemaran masing-masing. Jadi, meskipun kegemaran kita beda, warna kesukaan kita beda, itu kita harus tetap saling menghargai. Oke, lanjut. Itu ada soal latihan. Nanti di skip aja ya. Nah, kita lanjut. Di situ ada pembelajaran 6. Di situ juga masih ada muatan bahasa Indonesia, ada cerita singa dan tikus. Nanti bisa dibaca. Tuh, tokohnya ada singa dan tikus. Ceritanya juga bagus ini. Ustazah udah baca, sekarang giliran kalian yang membaca. Lalu ada muatan SBDP. Nah, nih, ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, kemarin kan ada ya macam-macam bunyi. Salah satunya ada bunyi panjang dan pendek. Nah, contoh bunyi panjang nih di garis bawah ya. Ada beberapa benda yang berbunyi panjang. Contohnya adalah bunyi alarm jam beker. Lalu untuk benda yang berbunyi pendek itu contohnya bunyi lonceng. Kenapa jam beker dikatakan bunyi panjang? Karena dia bunyinya lama. Nah, tuh bunyinya panjang. Tapi lonceng termasuk ke bunyi pendek, dia bunyinya cuma ting ting. Nah, ting-tingnya itu dia cuma pendek, cuma sebentar. Nah, bunyi panjang dan bunyi pendek ini dapat disusun dalam sebuah pola. Pola bunyi yang berulang membentuk irama. Apa itu irama? Irama adalah bunyi berulang yang teratur. Nah, silakan digaris bawahi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke muatan matematika, membedakan jenis pecahan. Ayu membantu ibu memasak di dapur. Ayu membantu mengiris kentang. Nah, ini kentang pertama, kentang kedua, dan kentang ketiga. Kentang di tempat pertama ini dia menunjukkan pecahan 1/2 ya. Nah, karena kentangnya dipotong menjadi 2 bagian dan setiap bagian yang diambil ini menunjukkan pecahan 1/2. 1 bagian kentang dari 2 potong. Nah, yang kedua, tempat kedua ini dia dipotong menjadi 3 kentang. Jadi kalau diambil 1/3 bagian kentang yang dipotong. Lalu wadah ketiga ini dipotong menjadi 4. Setiap kentang yang diambil atau 1 kentang yang diambil menunjukkan pecahan 1/4. 4 ini diambil dari kentang yang dipotong menjadi 4, makanya dia jadi 1/4. Nah, selanjutnya buka buku kalian di halaman 24. Ayo berlatih, kita baca ya. Ibu meminta tolong Ayu menyimpan tomat yang baru dibeli. Ayu menyimpan tomat tersebut ke dalam beberapa wadah. Nah, wadah pertama ini dibagi Ayu menjadi 2 wadah. Nah, pertanyaannya, masing-masing bagian atau masing-masing wadah ini menyatakan pecahan berapa? Nah, kita lihat wadah ke-1. Nah, di situ jika kita ambil satu tomat, per ada berapa semua per wadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu menunjukkan pecahan 1/6. Tuh, 1 tomat dari yang kita ambil per 6 buah tomat yang ada dalam 1 wadah. Nah, sekarang yang nomor 2 sama 3 coba anak-anak kerjakan ya.
Oke, lanjut akan Ustazah contohkan lagi tentang pecahan. Di sini misal ibu mempunyai pizza, satu buah pizza. Pizza kan biasanya bentuknya bundar. Nah, itu akan dibagikan kepada kakak, adik, ibu, dan ayah. Nah, berarti ibu nanti harus membagi pizza menjadi 4 bagian. Nah, kita bagi 1. Nah, ini udah ada 4 potong pizza. Nah, nanti 1 ini untuk ayah, untuk ibu, untuk kakak, dan 1 lagi untuk adik. Nah, bagian pizza untuk adik ini menyatakan pecahan berapa? Nah, adik kan mendapatkan 1 potong per berapa potong tadi semuanya? Pizzanya tadi dipotong menjadi 4 bagian. Maka bagian yang didapatkan adik adalah 1/4. Ibu sama ayah sama kakak juga gitu, mendapatkan 1/4. Mendapatkan 1 potong per 4 bagian. 1/4. Satunya ini 1 yang kita makan, dan 4-nya ini adalah jumlah potongannya ya. Jadi seperti itu cara menentukan pecahan. Nah, sekarang silakan mengerjakan latihan yang Ustazah tugaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.